budaya kita udah dari lama, pasti kita mau berubah. Walaupun seringnya nih kesetaraan gender dihubungkan dengan perempuan, ya tetap aja laki-laki juga terpengaruh. Kenapa? Karena biasanya dalam kehidupan masyarakat Di banyak tempat masih ada anggapan bahwa laki-laki yang bekerja dan perempuan yang masak di rumah. Dan hal itu dianggap hal yang benar. Dan nanti kalau misalnya perempuan yang kerja juga, perempuannya malah dianggap, ngapain sih kamu kesehariannya udah kamu lulus rumah aja gitu. Selamat datang di podcast Suara Muda, podcast yang akan membahas isu-isu terkini dengan sudut pandang yang segar dan berbeda. Saya Gustian akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu kesetaraan gender. Nah, bersama saya sudah ada dua tamu istimewa. Ada Radit, seorang aktivis hak-hak laki-laki, dan Alsa, seorang pegiat feminisme dan gender equality. Hai Radit dan Alsa, apa kabar? Hai Gus, kabar baik. Senang bisa berada di sini. senang juga bisa hadir. Topik yang menarik banget nih kita bahas hari ini. Langsung aja nih ya, kita tahu bahwa kesetaraan gender adalah isu global yang sudah banyak dibahas. Tapi ternyata masih banyak yang salah kaprah. Mulai dari Alsa dulu deh, sebagai pegiat feminisme, menurut kamu kenapa kesetaraan gender masih sulit dicapai? Salah satu tantangan terbesarnya itu ada perubahan budaya yang lambat. Budaya itu kan sesuatu yang susah diubah ya, terus budaya juga turun-temurun gitu. Jadinya pasti banyak orang yang mikir, oh itu udah gak bisa diubah lagi, ini kan budaya kita udah dari lama, pasti kita mau berubah. Nah misalnya kayak di banyak tempat masih ada anggapan bahwa laki-laki yang bekerja dan perempuan yang masak di rumah. Dan hal itu dianggap hal yang benar. Dan nanti kalau misalnya perempuan yang kerja juga, perempuannya malah dianggap, ngapain sih kamu kesehariannya udah kamu lulus rumah aja gitu, kan ada laki-laki yang bekerja lagi. Dan mengubah pola pikir tersebut pun membutuhkan waktu yang lama dan banyak kesabaran Juga. Nah, tadi kalau dari sudut pandangmu bagaimana? Apakah sudah merasa laki-laki juga terdampak oleh ketidaksetaraan gender? Kalau dihubungkan dengan kalau laki-laki apakah terdampak atau tidak, itu pasti. Walaupun seringnya nih kesetaraan gender dihubungkan dengan perempuan, ya tetap aja laki-laki juga terpengaruh. Kenapa? Karena biasanya dalam kehidupan masyarakat itu ada, tentu saja ada tekanan sosial antara laki-laki dan perempuan. Nah, untuk di laki-laki, tekanan sosialnya yaitu laki-laki harus bersikap kuat dan tegar dalam situasi apapun. Nah, kesalahan laki-laki ini yaitu banyak laki-laki yang kesulitan untuk mengekspresikan emosi. Jadi mereka itu tidak bisa mengeluarkan emosi mereka dengan baik. Jadi mereka itu harus terpaksa, mereka itu harus terlihat kuat dan tegar agar mereka tidak terlihat lemah. Nah, karena itu juga ujung-ujungnya mereka pasti akan mengalami masalah mereka sendiri, yaitu masalah mental. Wah, bener banget nih. Jadi memang perlu usaha untuk menguasai berbagai sektor ya, mulai dari pendidikan sampai media. Kalau menurut kalian, adakah tantangan terbesar yang kita hadapi untuk mencapai kesetaraan gender? Menurut aku sih pendidikan adalah kuncinya ya, mulai dari pendidikan rumah tangga hingga pendidikan formal di sekolah. Terus kita juga perlu mengajarkan sejak dini bahwa tidak ada batasan berdasarkan gender untuk hal-hal tertentu, baik dalam pekerjaan maupun dalam peran di masyarakat. Dengan begitu, anak-anak tuh bisa tumbuh dengan pikiran yang lebih terbuka dan tidak lagi terjebak dengan stereotip. Aku juga setuju tuh soal solusi yang dikatakan Hasya tadi. Nah, ada solusi dari saya sendiri nih. Jadi peran media ini juga penting dalam mencapai kesetaraan gender di masyarakat. Nah, biasanya nih media seringkali memperkuat stereotip gender atau yang biasa kita kenal itu permasalahan antar gender. Mau permasalahan antar gender itu laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan. Nah, jadi kalau kita bisa mengubah narasi yang ada di media, tentu saja kita bisa membuat dampak yang besar juga di media bermasyarakat. Misalkan pemerintah dan produser film membuat film ataupun iklan yang menunjukkan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan, mau dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat maupun pekerjaan. Wah, bener banget nih. Jadi memang perlu usaha untuk menguasai berbagai sektor ya, mulai dari pendidikan sampai media. Kalau menurut kalian, adakah tantangan terbesar yang kita hadapi untuk mencapai kesetaraan gender? Salah satu tantangan terbesarnya itu ada perubahan budaya yang lambat. Budaya itu kan
sesuatu yang susah diubah ya, terus budaya juga turun temurun gitu. Jadinya pasti banyak orang yang mikir, oh itu udah nggak bisa diubah lagi, ini kan budaya kita udah dari lama, pasti kita mau diubah-ubah. Nah misalnya kayak di banyak tempat masih ada anggapan bahwa laki-laki yang bekerja dan perempuan yang masak di rumah, dan hal itu dianggap hal yang benar. Dan nanti kalau misalnya perempuan yang bekerja juga, perempuannya malah dianggap ngapain sih kamu kesehariannya, udah kamu lulus rumah aja gitu kan, ada laki-laki yang bekerja lagi. Dan mengubah pola pikir tersebut pun membutuhkan waktu yang lama dan banyak kesabaran. Nah, selain itu laki-laki sendiri kadang ragu nih untuk mendukung kesetaraan gender ini. Jadi mereka itu selalu merasa bahwa permasalahan kesetaraan gender ini itu hanya isu untuk perempuan. Nah, padahal kalau kita ingin mendukung kesetaraan, ini harus menjadi perjuangan bersama. Laki-laki juga perlu terlibat aktif dalam memperjuangkan hak-hak kesetaraan. Jadi bukan permasalahan antara laki-laki saja yang menyelesaikan ataupun perempuan saja yang menyelesaikan. Jadi untuk mendukung ini keduanya harus berpartisipasi agar program kesetaraan gender ini, keinginan mereka mau perempuan mau laki-laki dianggap setara oleh masyarakat, mereka harus bekerja sama dengan baik. Menarik banget obrolan kita hari ini. Ya, tapi sayang waktu kita terbatas. Sebelum kita tutup, apakah ada pesan terakhir yang ingin kalian sampaikan? Nah, untuk laki-laki nih, mari kita bersama-sama mendukung kesetaraan gender. Permasalahan ini bukan hanya soal perempuan, tapi soal bagaimana kita menciptakan masyarakat yang lebih adil untuk semua dalam kehidupan masyarakat. Dan dari aku, buat semua perempuan di luar sana, kalian jangan takut buat bersuara dan memperjuangkan hak kalian, karena kita semua punya hak yang sama untuk berkarya dan berkontribusi di masyarakat. Terima kasih banyak Asya dan Radit atas waktunya dan pandangan kalian yang sangat inspiratif. Semoga obrolan kali ini bisa membuka pikiran banyak orang tentang pentingnya kesetaraan gender. Terima kasih juga untuk para pendengar podcast Suara Muda. Sampai jumpa di episode berikutnya.